سيدنا وحبيبنا وشفينا بنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ونهارنا نهار الظالمين ومساءنا مساء المقربين وليلتنا الأنبياء المرسلين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة وصلاة آخر فلاها. اللهم ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا رب العرش الكريم رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء ولم يكن ولم يشاء لم يكن ولا حول من العظيم. أن الله أحاط بكل شيء علما ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة تعوذ بنفسها أن ربنا صراط مستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ومرحوما هاديا معصوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا هاديا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. عليك سبحان ربك رب العزة يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beberapa pertanyaan, pertama kaitannya dengan yang hari ini viral dalam fatwa ulama, bolehkah binatang dam dan pelanggaran haji itu untuk disembelih di daerah Indonesia, karena itu akan menjadi pertimbangan pemerintah bagaimana dam-dam untuk jamaah haji itu bisa dibelikan di Indonesia dan disembelih di Indonesia, dipisahkan seperti itu, dan ini bisa menimbulkan fatwa. Kemudian yang kedua, tadi disebut dengan jinayat nikah, had misalkan had zina atau had pembunuhan, itu bisa tergugurkan atau tergantikan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada daerah setempat. Bahkan kalau kita di penjara seperti tidak dengan pisau, tidak dengan potong, pelaku zina tidak dengan dicambuk, tidak dengan dirajam, tetapi di penjara atau tidak lepas, apakah itu bisa menggugurkan hadnya di dunia atau di akhirat, berbeda dengan had yang asli, tidak dengan monta atau dibayar dengan jumlah uang seperti uang. Kemudian yang ketiga, apakah dari sisi had atau kafarot dalam dam isaaf misalkan yang dilakukan oleh jamaah haji antara menyembelih kambing kemudian berpuasa 10 hari dan terus memerdekakan budak, itu dari sisi takdir pilihan boleh memilih atau tartib harus berurutan, karena ada sebagian jamaah itu padahal dia mampu untuk membeli kambing, tetapi dia niatkan saya bisanya puasa padahal mampu. Apakah orang yang mampu itu dia tidak punya pilihan untuk yang kedua dan ketiga seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada 3 macam sembelihan, 4. Pertama kalau sembelihan komersil, gagal untuk dikomersilkan. Yang kedua adalah akikah. Yang ketiga adalah korban. Yang keempat adalah dam. Nah, kalau komersil sudah, yang penting memenuhi persyaratan boleh kita komersil, jadi jagal apapun. Yang kedua memang sembelihan walimah, sembelihan walimatul safar, walimatul nikah, walimatul maut misalnya. Kemudian saat kedua akikah. Akikah adalah sekali seumur hidup, dimanapun bisa dilakukan, apapun bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga korban. Korban adalah waktunya terbatas, tapi tempatnya boleh di mana-mana. Sedangkan dam adalah tempatnya terbatas, waktunya kapan saja. Nah, kata-kata tempatnya terbatas ini berarti wajib haram. Wajib haram. Bagaimana kalau para ulama berijtihad?
Memang kadang-kadang para ulama misalnya Darul Ifta Mesir misalnya, banyak kadang-kadang isi ini jadi kangguan si ulama-ulama mutaqaddimin justru dengan ijtihad jama'i daripada Darul Ifta Mesir ini banyak isi membolehkan. Nah, tergantung daripada jamaah mengikuti. Apabila memang berdasarkan fatwa daripada para majelis ulama dan termasuk fatwa jama'i, hasil ijtihad jama'i, maka silakan, yang penting arak turut. Artinya apakah dia berlawanan hasil fatwa ulama ini dengan nafis ketentuan si Rasulullah SAW, yang artinya bahwa tempat penyembelihannya adalah terbatas, waktunya kapan saja. Kemudian mungkin pertimbangan daripada misalnya distribusi, artinya distribusi bau kirim ke ABB, sembelihannya lagi Ustaz diharap, kita mengharap distribusinya terkirim di pas seluruh dunia, terutama sekali daerah-daerah di sini rawan bencana, rawan konflik, sulit untuk mendapatkan gizi. Nah, adapun selama nikmat Arab fatwa daripada majelis ulama, baik ulama daerah, ulama nasional ataupun ulama dunia, maka tetap mengacu kepada siwak musalsal sanad memang dan Rasulullah, bahwa dan itulah terbatas tempatnya, waktunya kapan saja. Terbatas tempatnya, waktunya kapan saja. Nah, adapun kedua dengan dalam tahyir misalnya, Arab tartib. Dan tartib ini pertama dia usahakan dulu yang secara tertib pertama, misalnya tahrir raqabah. Usahakan tahrir raqabah dalam denara dulu berpindah kepada puasa. Kemudian dam tamattu ia mampu untuk membeli bebek. Lalu dia membeli, apa alasan dia membeli? Dia budaya kepeng misalnya. Mungkin arah kepentingan lain berkaitan kerja, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sudah membayar utang misalnya. Maka dalam hal ini ya kembali kepada tidak mampu sinparan. Nah, ada pula mundenara hajat lain, karena al hajat bimanzilatin darurah, al masakkah bimanzilatin darurah. Namun mundenara hajat lain, maka utamanya Allah dengan membayar seekor kambing, sehingga dia bau lompat di pak puasa, karena ia dalam termasuk bagian daripada dalam tartib. Nah, kemudian masalah penggantian hukuman dalam kaitan dengan jinayat, memang kebanyakan ya berpindah kepada hukum BW, hukum Belanda. Nah, cuma apakah arah fatwa majelis ulama, baik ulama daerah, regional, nasional atau dunia, tentang penggantian kisos, kemudian had, kemudian termasuk fidyah syibru, termasuk kifarat, dengan mengganti dengan cara berpenjara. Di dalam penjara kadang-kadang ini tadi uang sekian, kemudian masa tahanan sekian, hukuman sekian. Nah, namun memang Arab atau majelis ulama dia diikutin, sehingga dengan demikian boleh jadi keadaan penjara ini sebagai pengganti daripada jam, sebagai pengganti daripada pukul, sebagai daripada kisos, potong tangan, sebagai pengganti dari pokoknya sebagai jinayat lah. Jinayat itu tindak kriminalitas yang disyariatkan dalam hukum Islam digantikan dengan hukum nasional. Nah, tergantung ke si menetralisir majelis ulama dengan alasan-alasan sih memang berdasarkan rusak atau kurang azimah dan seterusnya, pertimbangan lain. Nah, ada pun beberapa negara misalnya dalam hal-hal tertentu maka langsunglah mengeksekusi masalah malik karena merupakan peraturan. Sebab ini, lamun misalnya itu penjara, bayangkan ini 1000 duit isi penjara
masing-masing bilang dulu 10.000 nasi. 10.000 kan berarti 10 juta. 10 juta sekali makan kali telu berarti adalah 13 juta sejelur. Sejelur. Emang gaji pegawai para sipir-sipir ini terus segala macam lah, banyak anu. Kalau bangunan pun harus. Nah, adapun lain di zaman Rasulullah tidak penjara. Lagu walaupun sangat tidak teliti Rasulullah SAW di dalamnya isi memberikan kisah, memberikan had, baik hadul zina terutama sekali, hadul sarki, telitinya. Bahkan Rasulullah selalu menderek kepada seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Nah, lagu-lagu tetap ngotot karena apa? Misalnya barangkali contoh daripada Bayruhan. Maka tunggu dulu. Misalnya yang kena ngidam, tunggu jemawan, nganak, nganak, tunggu nak jerak musuh. Bahkan sebelumnya coba klik dengan doa itu sampai gila. Nah ini masih yang pelita Rasulullah. Nah apabila menjalani semacam ini memang dalam Islam ini adalah di dalam Al-Quran sendiri kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa dalam kisah itu adalah kehidupan. Dalam kisah kehidupan. Artinya apabila sopok pelaksana kisah, maka pelaku-pelaku berikutnya tidak akan melakukan karena ia sadar. Lamun aku mati ia aku temati. Enku mati ia coba mentoak dengan mama ia nak hidup. Kemudian ina amak ni yang hidupnya, anak 4. Senenaan sikit. Berarti wah kira mentua 2, anak 2, 4. Anak 4 berhidup senenaan sikit wah siwa terlantar kepada mati ya. Ini kan pikiran. Walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kemudian si berpikirnya lamun ku mati ini kan ku mati. Sementara aku bilang ina amak, wah. Kemudian bilang mentua enak, 4. Berian anak 4, babalu. Kemudian sinak sikit, bersiwa. Jadi berolah terlantar dengan sebab mati ini 2. Nah ialah pertimbangannya andai dari Allah walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Seandainya misalnya pelaksana hukum manusia Islam berdasarkan suatu pengesahan di PBB umpama melaksanakan maka dilarang dengan bani mengecam. Misalnya di Saudi misalnya melakukan karena ia merupakan hukum berat negara Islam. Kadang-kadang memang terjadi pertimbangan lebih luas. Akhirnya kadang-kadang hukum Islam si pisah-pisahnya tidak laksana terganti dengan hukum Dewi. Nah seperti apakah Arab atau Masjid Selamat sehingga baik para subjek hukum, para penegak hukum melaksanakan berdasarkan peraturan. Ia jadi patokan. Ya, termasuk ya sebenarnya pertimbangan memang rosak termasuk masih dalam rosak. Cuma memang arah isi perhatian sebelum sampai kanaknya kan. Ini kan pemati misalnya di saat dia mati kanaknya. Yang pemati misalnya saat menyusui melantar kanaknya. Nah sampai tulen jerat menyusui kanaknya arah dengan dia misalnya jerat lalu sih dengan dia. Dengan dia. Dia tahu kita kan nggak ada itu mah tahu mandiri karena ini tidak laksana. Nah sampai baca sampai bagi pahala daripada bayuhannya pipa penduduk tadi nggak selakunya jadi kebahagiaan mengambil pahalanya untuk menyadari bahwa dirinya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum pernah yang dengar gitu. Apa
apakah ada orang atau jamaah yang khusus jalan kaki dari Mekah ke Madinah mengikuti jejak Rasul waktu hijrah, mulai dari rumahnya di Mekah terus naik ke Jabal Tur selama 3 hari atau berapa itu, terus dia tadi onta atau jalan kaki lewat beberapa daerah yang dilawuli oleh Rasulullah. Apakah ada yang mencoba? Kan dia tidak pernah baca sejarah atau informasi bahwa ada orang yang mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Andai saja itu yang pernah dilakukan, apakah masuk dalam kategori bagaimana gitu? Dapat pahala besar atau bagaimana? Karena perjalanan 430 kilo dari Mekah ke Madinah. Kalau ukurannya ada di Indonesia, dari Bali menuju Sapi di Sumbawa, atau dari Semarang menuju Jakarta. Dan dulu perjalanannya sekitar 16 hari, tapi dipakai oleh Rasulullah onta atau jalan kaki. Yang belum pernah dengar ada di Mekah atau Madinah yang tertulis bahwa ini orang-orang yang pernah jalan kaki dari Mekah mengikuti Nabi. Ya bisa jadi mungkin Tuan Guru Muammar besok ke Mekah itu kita coba jalan kaki dari Mekah ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah. Ya, karena tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dengar mungkin belum pernah ada. Yang kedua, itu sedang viral juga jemaah haji yang pulang lagi itu setelah sampai asrama karena visanya belum ada. Tempat ada yang bertanya, boleh tidak kita tuntut secara hukum Kementerian Agama ini karena rugi immaterial. Malu saya balik lagi, karena memang berangkat lagi besok. Tapi kita kloter 9 atau 12. Cuma saya malu ini Pak, boleh tidak kita? Tangan sabar sih sabar, urusan Mekah, tapi ini kan manusia kita katanya. Dan dasar ini. Pertama, memang Rasulullah tidak pernah dia berjalan dari Madinah ke Mekah. Bahkan Arab suku sama bini ini, yang marak ni ke yang lapak dengan Madinah di Pak Mekah tanpa alas kaki. Sini Rasulullah menyakiti diri. Nah, kecuali lamun dengan Mina di Pak Arafah ya, memang Arab perbedaan antara dengan isi berjalan kaki timpal sama kendaraan. Karena jarak antara Mina di Pak Arafah dia terlalu jauh karena tidak terlalu menyakiti. Nah, kemudian memang dalam suasana normal yang benar Pak. Adapun dalam suasana tidak normal, justru pelaku yang menceritakan itu di rumah dari Mekah ke Madinah, termasuk ini beriti Guru Ahmad Saruji kajian Tuan Guru Umar, orang tua daripada Tuan Guru Mustafa, beliau sendiri yang bercerita kepada dia. Nini Mek kan yang boleh kak lain dengan Mekah di Pak Madinah waktu nikah dalam suasana perang 1000 set. Jangan tahu sini dia sih gadget sini dengan doa daripada Raja Faisal. Jadi yang merangnya sekitar tahun 1923. Jadi sangat sulit untuk mau kendaraan dengan Mekah di Pak Madinah dan sebaliknya Madinah di Pak Mekah. Jadi lambat, bukan terlambat. Saya di Arab. Lalu lamun subul dengan Mekah yang soal aman lah. Dari sana aman dari segi sampai bahasa dia Arab anak bebek liwat. Dia akan pakai dari hikmah. Ada peminat api dengan gesekan kayu minat api. Dia bakar. Nasi ajaib. Kan Allah cakap daur dia subul. Kau ini subul pendek, cuma pendek. Nanti bau pendek dia sendiri tu. Pasang dalam rumah bercerita langsung. Nah ini dalam suasana tidak normal. Adapun dalam suasana normal dia lebih bagus dengan kendaraan. Karena dia masih menggunakan fasilitas syifan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seolah-olah Allah mengatakan saya tidak mengundang kamu tanpa biaya. Saya undang kamu itulah dengan biaya. Saya kirimkan kamu biaya ya Allah Ta'ala. Jadi
pergunakanlah fasilitasnya. Berarti dalam bentuk apa? Izharu asari ni'amillah, untuk menampakkan bukti daripada nikmat Allah Ta'ala. Maka gunakanlah fasilitas bila perlu sebagus-bagus. Nah, adapun lamun di nara misalnya, lalu secara fisik mampu, kemudian suasana aman, di nara halangan, di nara dan berperang, maka silakan untuk berjalan kaki. Sehingga langkah demi langkah, ia mereka yang membawa selangkah mencatat 10 kebagusan, selangkah mengangkat 10 derajat, selangkah menghapus 10 dosa. Nah, sehingga misalnya Lombok di Pak Surabaya sekitar 1000 selai kilo. 1000 selai kilo ini, 1000 selai kilo sekitar 3075 langkah, 30.075 kaki. Kemudian dengan Surabaya di Pak Mekah 3.000 kaki, 3.000 kan jadi ini kelambaran. Sehingga memang dia dengan kemampuan mereka arah secara dengan hal ini kan termasuk dengan pelopor mereka sampai sekian bulan baru sampai ke Pak Mekah. Aku tetap benar bisa kan izin perjalanan. Nah, kemudian saat kedua, apabila marang tamang ini memang harus melalui jalur. Artinya nanti pribadi-pribadi berkumpul membentuk suatu kelompok untuk menyampaikan kepada jalur apakah legislatif atau eksekutif. Atau kedua, DPR majuin, kemudian gubernur datangin. Artinya berkolaborasi. Karena bagaimanapun dengan melalui jalur ini akan mendapatkan tanggapan. Adapun apabila mengajukan protes secara kelompok sekalipun tanpa melalui jalur ini, maka akan jadi sia-sia. Sia-sia tanpa direspon kan? Direspon. Bila perlu sebelum kolaborasi DPR, kemudian gubernur, termasuk MUI. Karena dalam hidupnya kan yang istilah si inisiator adalah rakyat. Inisiator adalah rakyat. Kemudian inisiatif daripada rakyat itu diolah oleh DPR sebagai legislator. Kemudian apa yang diolah oleh legislator adalah dieksekusi oleh pemerintah sebagai eksekutor. Kemudian untuk menimbulkan keamanan, maka aparatur negara yang aparat ketahanan seperti TNI, kemudian polisi sebagai stabilator. Jadi sirkulasi daripada Sleman itu rakyat sebagai inisiator, kemudian DPR sebagai legislator, kemudian pemerintah sebagai eksekutor, kemudian majelis ulama termasuknya stabilisator, kemudian polisi dan stabilisator. Sehingga dengan demikian perjalanan apapun isi usulan akan mendapatkan respon. Lalu apabila terjadi masuk memang silakan kecewa. Karena apa? Bahwa daruah nafasan tiba-tiba tuluran memang masuk setiap banyak kan meluran. Yang penting adalah menemui melalui jalur yang sudah, prosedur yang sudah ditentukan. Bila perlu, Departemen Agama sebagai pelaksana misalnya harus membuka ruang untuk masyarakat mengajukan usul ke istilahnya, apakah syarat segala macam. Bila perlu secara terbuka. Nah, itu memang akan menimbulkan presiden buruk apabila diatasi masalah itu. Maksud yang nampak jelas, akan kita nampak jelas, coba mengikuti bagaimana Rasulullah jalan dari luar itu menuju Mekah. Desi-desi saat terpijak si Nabi lah, coba icak. Jadi perlu memang lihat jalurnya ini kan, artinya seolah-olah kita bawa apa namanya tabarukan. Jadi memang kan lamun yang perlu telusuri jalurnya itu bisa, karena jalur yang ditempuh oleh Rasulullah ketika dia dari Madinah menuju Mekah bukan jalan yang makin ini, bukan jalan raya yang makin ini, dia melalui jalan
pintas. Jadi lamun perhitungan lain si tempuhnya Rasulullah adalah 489 km. Kalau makin ini kan dia makin ini mungkin lurus dan datar. Lamun lain ini lah menuruni jurang, mendaki bukit, kemudian melurus membelah belukar. Ada yang menyebabkan jadi sampai 489 kilo jarak tempuh dari Mekah ke Madinah dan sebalik dari Madinah ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan semalam mengenai masalah kira-kira aturan jarak perjalanan boleh sholat gaib ini bisa bangun timur, bisa bangun Filipina, bisa Egypt, supaya gaib. Jadi dalam hal ini jadi ukuran masyarakat kesulitan bersamping sekalipun misalnya itu kemudian jempong dalam arah jenazah. Apa sih menyebabkan itu masyarakat? Nah, lamun arah masyarakat bau tegak ini walaupun jempong tahu. Jadi masyarakat kan rapat, jarak rapat. Cuma sih jadi alasan adalah masyarakat. Termasuk sebenarnya kesulitan, mungkin karena hujan, karena terlalu panas, atau karena tidak dikawal, karena kesibukan, pokoknya banyak hal. Masyarakat di sini harus jarak dari walaupun jauh misalnya lalu di negara kesulitan untuk sampai itu datang ada di Pak itu. Jadi lamun misalnya lamun berhitung daripada masalah lokasi jarak domang halah sebab lokasi tak sekabus salah apa kasar salah. Lagu masih belum ini alasan jarak untuk gaya mungkin jadi alasan kesulitan sampai berhentian tidak isi waktu. Nah, cukup.